Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik jamaah salat maghrib sekalian, kita berniat di sini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf. Dan di sini juga dalam berita hadis disampaikan bahwa orang yang berkumpul di masjid, di rumah Allah untuk mempelajari ajaran Allah, maka Allah berikan mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Insyaallah dalam mengisi waktu menjelang salat Isya, kita akan mentadabbur ayat Al-Qur'an ini pada ahad yang keempat. Masih ada waktu kita sampai 38 menit ke depan mentadabburi ayat Al-Quran khusus dari surah An-Nisa yang bulan yang lalu kita sudah selesaikan hingga ayat 100, dan sekarang kita melanjutkan ayat ke 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal yakhudhu hizrahum aslihatahum. Wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adhan min matarin aw kuntum mardaa an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'ada lil kafirina 'adaban muhina. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Ayat 101 dari surah An-Nisa, Allah berfirman, wa idza darabtum fil ard, apabila kalian melakukan darab fil ard. Darab itu arti harfiahnya memukul tanah, itu bahasa kinayah untuk maksud melakukan perjalanan atau disebut safar. Falaisa 'alaikum junah, tidak dosa atas kalian antaksuru minas salah, kalian meringkas salat. In khiftum ayatina alladziina kafaru, kalau memang kalian khawatir akan dijahatin oleh orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu memang musuh yang nyata bagi kalian. Baik. Ayat ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang memberitakan hukum tentang qasar sholat. Nah, bahasan ayat ini yang dibahas oleh para ulama terkait ayat ini adalah apa batasan safar. Di safar itu perjalanan. Apa yang dimaksud safar? Nah, kenyataannya memang tidak ada Nabi mendefinisikan batasan yang rinci. Adanya prakteknya saja bahwa Nabi melakukan safar. Yang menjadi diskusinya adalah apa batasannya, limitnya ada enggak, ada durasinya enggak, ada jaraknya enggak. Nah, itu yang tidak dikunci secara teks khusus, enggak. Narasinya kayak di sini juga tidak menggunakan kata safar. Bahasa kiasan untuk kata safar itu darabtum fil ard, gitu ya. Kalau ulama itu membahas hukum kan berbasis teks dulu, teksnya apa kan gitu. Nah, lalu nanti ditengoklah ke data-data hadis. Bagaimana pula di data-data hadis?
diaduklah semua, bukan diaduk ya, dikumpulinlah semua data yang terkait. Lalulah kesimpulan diskusinya, nggak ada kata sepakat tentang batasan safar. Nah, saya meringkas beberapa ringkasan dari ahli tafsir saja. Ya, ringkasan diskusi para ulama kaum muslimin sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Masalahnya di masa Nabi nggak ada pula mereka nggak masalah ini keadaan perang. Nah, setelah sepeninggal Nabi jadi menjadi diskusi karena kaum muslimin secara alamiah mengembangkan fikih. Nah, fikih itu karena perintah ayat Al-Quran liyatafaqahu fid-din. Jadi teks-teks ini nggak bisa apa adanya begitu, harus ditafaqquhin. Tafaqquh itu artinya harus dihasilkan menjadi sebuah ketetapan. Apalagi hukum, gitu ya, harus ada batasannya. Nah, jadi kalau ditanya yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad ini sehingga ada mazhab-mazhab ini efek dari pengamalan suruhan Al-Quran. Karena kita disuruh bertafaqquh. Tafaqquh itu artinya pahamin untuk maksud apa kira-kira yang maksud Tuhan dari teks ayat, apa maksud Nabi dari teks hadis. Nah, secara ringkas ayat 101 ini adalah tentang qasar, dan qasar itu dihubungkan hanya karena perjalanan atau safar. Safar, orang yang melakukan perjalanan namanya musafir. Jadi dibedakan istilahnya. Dia lagi kemana? Dia lagi musafir, berarti orangnya. Dia sedang melakukan apa? Lakukan safar. Dia lagi ngapain? Dia musafir, karena orangnya safar. Baik. Ulasannya adalah ternyata di dalam data-data hadis safar itu termasuk dalam yang ini yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah. Safar itu disebut safar secara hukum, bukan secara bukan secara harfiah, secara hukum. Dibatasi mereka menurut data teks hadis yang mereka pakai, gitu kan? Dan itu bagi mereka sebuah patokan, yaitu 3 hari 3 malam perjalanan. Itulah minimalnya. Minimal perjalanan harus minimal. Durasi perjalanannya 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Carilah kemana kira-kira itu, ya kan? Mana kira-kira 3 kali apa namanya? 3 kali 24 jam. Gimana perjalanannya Ustaz? Tidak ada cerita alat perjalanannya. Tidak ada urusan dengan kendaraannya. Pokoknya 3 hari 3 malam durasi perjalanannya. Mau seperti keong pun dia bergerak, terserah dia. Ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya kita bikinlah, kalau aku coba dulu pakai pola apa nih? Pola apa? Kita pakai map dulu dia. Kalau ada orang jalan kaki dari sini ke Bandung 1 hari dan 24 jam plus 6 jam, 125 km. Nah, pendapat yang kedua mengatakan minimal perjalanan 1 kali 24 jam. Itu juga faktor yang mereka tetapkan, durasi perjalanan, bukan jarak. Ya, nah, berarti supaya disebut safar, jalan kaki ke Bandung. Ya kan? Itu 150 1 hari plus 6 jam. Kan? 1 hari. Kenapa kita pakai jalan kaki? Karena perjalanan di masa Nabi bukan ada unta Ustaz. Tengok unta jalannya kemana? Nggak lari cepat-cepat kali unta itu. Emang dia lari, emang unta nggak capek apa? Kadang mereka musafir itu nggak selalu di atas punggung unta, karena mereka kasihan juga sama unta itu. Karena dia makhluk hidup soalnya. Beda mobil kita, isi bensin mau nyala nggak mati-mati seminggu juga bisa dia. Asal sehat radiatornya maksudnya.
ya kan gitu. Nah ini unta itu makhluk hidup, jadi mereka pakai pun ada istirahatnya, gitu kan, nggak jalan nonstop gitu, jalan kaki kadang, ya. Tuh, itu pendapat yang kedua itu banyak dipakai oleh mazhab Hambali, ya, mazhab Maliki. Nah, terus yang kita pakai ini pendapat siapa nih? Yang kebanyakan ini kan, pendapat yang kita pakai ini adalah yang mengukur standar safar itu dengan standar jarak, bukan durasi perjalanan. Inilah kebanyakan yang dalam mazhab Syafi'i. Untung ada mazhab Syafi'i. Kalau nggak ada gimana gitu? Semua standar durasi coba. Ya kan? Perjalanan kita ke Surabaya nggak masuk safar naik mobil. Ya kan? Nggak masuk safar. Perjalanan naik mobil sekarang kecepatan rata-rata 60 km per jam lah. Habis waktu berapa? Nggak nyampe 24 jam. Ya kan? 17 jam. 12 lah. Separuh satu hari itu. Enggak masuk safar versi Hanafi, versi Maliki, versi Hambali enggak masuk. Untung ada mazhab Syafi'i. Jarak 2 marhalah katanya. Dia faktor jarak ya. Enggak, bukan karena Imam Syafi'i waktu itu tahu nanti ada kecepatan kendaraan bisa. Bukan karena itu. Itulah hikmah dari tafakuh itu tadi. Ternyata pendapat dia ini yang paling banyak dipakai orang, mau mazhab apapun dia. Ternyata belakangan ini urusan yang enak, mazhab Syafi'i enak. Boleh kita kayak gitu Ustaz, cari yang mudah. Boleh. Memang boleh ya. Enggak usah suka, memang boleh begitu, Bro. Cari yang paling ringan bagimu. Gitu. Cari yang paling ringan boleh. Padahal aku enggak bermazhab Syafi'i, Ustaz. Aku Salafi, ya udahlah. Ambil yang paling ringan boleh. Aku nih Hambali, enggak apa-apa gitu. Kenapa kau repot-repot urusan itu? Yang mewajibkan bermazhab tak ada, yang melarang tak ada, memilihnya juga suka-sukalah. Suka-suka itu artinya karena ada pedomannya. Apabila di hadapan kalian ada perkara yang sulit dan mudah, pilih yang mudah. Jadi yang kita pakai itu adalah kebanyakan pada akhirnya manusia ini, kita khususnya di Indonesia inilah. Kalau masyarakat Arab aku nggak tahu ya, gimana mereka mentradisikan pasar jam. Apakah kalau mereka dari Mekah ke Madinah langsung pasar jam, padahal naik Ferrari dia cuma 2 jam, naik mobil, naik kereta cepat juga sebentar. Tapi nggak tahu. Tapi kita warga Indonesia mau apapun, mau NU mau Muhammadiyah, ya ternyata pendapat mazhab Syafi'i itulah yang paling menyelamatkan, yang meringankan amalan masyarakat. Akhirnya faktor jarak, bukan waktu, bukan durasi. Nah ini, diskusinya lanjut lagi. Dari mana kita disebut mulai safar? Ya kan? Dari mana startnya, titik awal? Karena itu dibahas. Karena hadis nggak ada. Ini semua kerja pikiran ulama ini. Kalau menjawab pertanyaan kan perlu kan menentukan jarak, ya kan? Menentukan jarak itu tentu yang menyebabkan penentuan jarak ini karena musafir versi mazhab Syafi'i dong. Karena dia yang membatasi ukuran safar itu faktor jarak. Dibahas juga tadi. Apa kata dia? Startnya dari gerbang kota dia. Bapak tuh kalau pergi ke Timur Tengah, wisata-wisata sesekali ke kota-kota kunonya, ya, itu memang tradisi dulu itu sebuah perkampungan atau misal itu ada gerbangnya. Ada gerbang. Meskipun luasnya nggak luas-luas sekali. Kalau mungkin dia di dalam kurungan benteng aja, keluar dari pintu benteng itu udah dihitung dia. Nah, kita di Bogor nih gimana pula kita ngukurnya gitu. Nah, dari mana hitungnya ini kita di Bogor? RT itu adalah satuan administrasi terkecil di kawasan kita, RT.
keluar dari blok mana gitu kan, itu keluar dari RT, karena setiap RT ada ketuanya. Jadi seandainya Imam Syafi'i hidup sekarang pun, dia juga harus mikir juga standar yang mana kita pakai, RT, RW, camat, ya kan? Karena pertanyaan itu kenapa harus ada jawabnya? Karena ada pertanyaan begini, kalau ada orang mau pergi ke Bandung, dia udah masuk sholat zuhur, boleh nggak dia langsung qashar sholat sebelum berangkat? Kan gitu pertanyaannya. Kalau melihat penjelasan tadi batas kota, oke lah, dianggap dia sebagai warga Yasmin 6 nih kan, gerbangnya depan, rumahnya di sini, ya kan? Nggak masuk kan gitu, masjid di dalam gerbang. Paling masuk dia keluar sebentar singgah ke Masjid Al-Ghazi. Kan udah keluar gerbang. Memang hukum itu begitu ceritanya. Jadi bukan karena kita sedang bercanda dan enggak, memang begitu. Gimana lah, hukum itu harus ada batasannya. Nah, cuma yang paling harus dibedakan itu, ini kita cerita qashar, karena qashar sholat lah yang berhubungan dengan safar. Kalau jamak nggak ada hubungan. Jamak sholat itu tak harus safar, pula bedanya. Tapi jamak bukan mengurangi jumlah rakaat, dia hanya menggabung waktu saja. Jamak ini memang lebih ringan lagi sebenarnya, cuma nggak ada fasilitas pengurangan jumlah rakaat. Jadi kalau misalnya karena pertimbangan nanti, kalau dia ke Bandung udah diperkirakannya di tol Cikampek macet apa segala macam, atau mau singgah lagi di mana, setelah sampai perkiranya nanti di Bandung mungkin kalau dia berangkat jam 12 dari sini, sampai di Bandung nanti asar setelah jam 4, ya udah kita jamak aja lah dari sini. Jamak dia lakukan masih bisa, qashar enggak. Masuklah dia di rumah nanti ke Masjid Al-Falah kan, jamak aja, habis itu berangkat. Qashar enggak. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi cerita jamak itu memang tidak ada keharusan dalam perjalanan. Qashar iya. Apa bedanya? Jamak itu menggabung dua sholat dalam satu waktu. Yang bisa digabung itu zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Bisa digabungnya di waktu pertama atau di waktu kedua. Kalau di waktu kedua, maka di waktu pertama dia harus berniat akan sholat di waktu berikutnya, di sholat berikutnya. Dia harus niat supaya, kenapa harus niat? Mana tahu terjadi yang terjadi pendek ajal, kan itu. Pendek ajal ini misalnya kan kita nggak tahu. Aku nanti sholat zuhur dan asar di waktu asar, pendek ajal dia. Gimana? Paling tidak dengan niatnya itu dia tidak disebut orang yang meninggalkan sholat. Makanya wajib niat. Jadi waktu tagihan waktu itu dia tunaikan dengan niatnya. Nah, itu pembahasan tentang safar. Nah, diskusi-diskusi para mazhab terkait masalah standar minimal dari safar itu sudah selesai mereka diskusinya. Tentu karena mazhab nggak harus ada kata sepakat, nggak ada. Mazhab itu ya inilah ijtihad ulama, inilah ijtihad ulama, itu udah cukup. Nah, terus kita nih numpang pendapat dia, silakan pilih numpang. Nah, yang menjadi diskusi yang paling itu kan tadi durasi 2 marhalah itu versi mazhab Syafi'iyah. Sebenarnya ada pendapat durasi, bukan faktor durasi juga,
jarak juga dan lebih pendek, yaitu 12 kilometer. Iya, gimana ceritanya itu? Hujah dia perjalanan Nabi pada saat di haji. Nabi qasar jamaah dari Arafah ke Musdalifah 12 km. Nah, cuma pendapat dia ini banyak yang nggak setuju. Nah, cuma kalaupun banyak yang nggak setuju, nah itu kan pendapat. Ada lagi yang lebih pendek. Mazhab ini pernah hidup di Andalusia, di Spanyol waktu negara Islam gagah di sana. Ulama besarnya Ibnu Hazmin dan guru dia lagi namanya Imam Daud Az-Zahiri. Mazhabnya disebut mazhab Zahiriyah. Apa kata dia? Pokoknya perjalanan. Sudah selesai. Pokoknya perjalanan. Aku dari Cilebut kemarin masuk. Ya. Itu masalah kayak gitu kita dapatkan dalam diskusi tafsir terkait masalah ayat ini. Cuma ya bahwa pendapat dia ini banyak menertawakannya dari para orang di masanya. Kenapa? Ada yang berpendapat ini. Dia ini bermain-main dengan pendapat kata seorang ulama bernama Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini dari Cordoba juga. Di sana juga dia. Kota Cordoba itu kan di sana juga. Kata dia, ini bermain-main. Dia bermain dengan teks saja. Padahal konteks safar dalam masyarakat Arab katanya itu minimal sehari semalam baru masyarakat Arab mengatakan itu safar. Kata Qurtubi, karena terkait masalah kita memahami teks-teks keagamaan ini harus merujuk kepada bagaimana vocabulary itu dipakai oleh penggunanya yang punya bahasa. Dan kau kan udah tinggal di Andalusia, udah rasa Arabiknya kan mungkin sudah kayak kita orang Indonesia nih lah. Rasa Arabiknya jauh lah, ya kan? Banyak teks-teks yang kita pakai vocabulary-nya bahasa Arab, maknanya bukan seperti yang dimaksud oleh orang Arab. Nah, itu namanya pergeseran. Tapi begitupun mazhab Daud Az-Zahiri ini ya mazhab, dia berijtihad atas makna. Karena kenapa ada ruang ijtihad tersebut? Gara-gara teks pastinya nggak ada. Itulah yang menyebabkan ada ruang ijtihad itu. Kalau ada teksnya itu tegas, kalau teks yang tegas itu tidak akan menyebabkan banyak ijtihad gitu. Berarti kelapangan lah buat kita itu. Kelapangan, artinya kelapangan itu apa? Ya ada ruang kita untuk ini. Dan dipakai mazhab Syafi'i yang 2 marhalah itu, itu ada alasannya. Nggak lari dari pemahaman bahasa Arab. Kenapa? Karena 2 marhalah itu ditempuh 1 kali 24 jam memang. Waktu itu ditempuhnya 1 kali 24 jam waktu itu. Tapi yang diambil faktor jaraknya. Di masa itu matching, tidak lari dari makna safar dalam bahasa Arab yang perjalanan sehari semalam 85 km. Dan itu boleh dihitung pulang pergi. Ya, kalau jarak kan boleh dihitung pulang pergi. Ke Jakarta Pusat 40 km, 45 km. Pulang pergi 90. Masuk dong. Masuk. Mau pergi kondangan sebelum maghrib berangkat. Ya kan? Masuk sana. Nanti kalau pulang ke rumah gak usah sholat isya lagi, sholat sunat jamak gitu, kosor pula. Serah dia lah.
dengan menumpang pendapat di Arab Syafi'i. Oke. Jadi yang kita itu diuntungkan karena berkembangnya alat transportasi. Sebenarnya itu aja. Kalau standar hukum mazhab Syafi'i kan nggak berubah karena faktor jarak tadi. Jadi itu bedanya sekarang jarak itu dulu ditempuh 1 kali 24 jam, sekarang jarak itu ditempuh 2 jam. Itu aja. Nah, itu ya, terus tadi bedakan juga ya bahwa yang harus dalam safar itu adalah qasar. Kalau jamak tidak. Jadi jamak ini lebih ringan lagi. Artinya kalau rasa-rasa ada kesulitan seperti faktor kemacetan, ya. Kemacetan itu faktor kesulitan, ya. Itu silakan ambil fasilitas rukhsah, bukan qasar. Kalau misalnya ragu tentang masalah jarak tadi, ya kan? Oh, jaraknya nggak nyampe safar nih. Jakarta paling dekat cuma 60 km atau misalnya ke Depok, tapi masuknya kawasan macet atau berputar-putar, salah map pula lagi, ya kan? Ya udah, jangan pakai safar. Dalam konteks jaya jangan pakai fasilitas qasar, pakai fasilitas jam. Ya. Siapa yang tahu tingkat kesulitan ini? Diri sendiri. Diri sendiri. Kita yang tahu. Ada yang komentar, Ustaz, katanya bagi si kalau cuma segitu mau kesulitan. Bagi dia kan nonton, yang menjalankan ya udah apa kata yang bersangkutan lah. Di sini ada diskusi lagi terkait ayat ini, karena ayat ini memberitakan begini: jika kalian takut disakiti oleh orang kafir, enggak ada urusan orang kafir kita sekarang, aman-aman aja. Negeri-negeri kita apa segala orang kafir yang takut sama kita misalnya kan itu. Masih berlaku nggak qasar ini? Dijawab sudah ini sama hadis, sudah kan ada hadis yang dijawab. Itu sedekah Allah buat kalian. Muncullah kata sedekah itu. Lalu fasilitas. Nah, cuma yang menjadi diskusi akhirnya adalah pertanyaan gini. Kalau gitu mengqasar sholat nih dengan fasilitas jarak atau durasi tadi sudah memenuhi misalnya. Apa hukumnya bagi orang yang menggunakan fasilitas ini? Apakah wajib atau sunat saja? Atau itu hanya pilihan saja? Ada 3 pertanyaannya. Ada yang berpendapat wajib, kenapa? Tapi pendapatnya lemah betul. Dari mana wajibnya? Narasi ayat sendiri tidak mendukung. Karena narasi ayat hanya mengatakan falaisa alaikum junah, tak dosa. Tak dosa itu berarti bukan harus dilakukan. Cuma kalau kau lakukan, ya nggak ada hukuman, nggak ada celaan terhadapmu. Maka narasi ayat ini mengatakan, oh itu mubah katanya. Pilihan saja, silakan. Terus ada yang mengatakan sunat kok katanya. Kenapa? Karena teksnya Nabi bilang itu sedekah Tuhan buat kita. Ya udah, itu hal-hal diskusi kesimpulan hukum di tengah kaum muslimin is okay, nggak masalah, pilih salah satu lah, ya kan? Ya, kalau mau merasa itu sunnah dalam makna berpahala melakukannya, tidak berdosa meninggalkannya, afdol berarti itu kan? Afdol dia qasar, boleh qasar. Tapi kalau bahasa itu pilihan saja, ya berarti pilihan. Nah, cuma nanti perlu ini lagi. Kalau dia di masjid, bagaimana? Dia tidak boleh menjadi imam bagi orang yang mukim. Itulah bedanya. Dia nggak boleh berimam bagi orang yang dia imamnya itu mungkin dia nggak boleh. Nah, terus bagaimana kalau dia bermakmum kepada yang mukim? Nah, ini khilaf ulama. Khilafnya kenapa? Ya karena karena dia musafir menggunakan fasilitas safar, maka seharusnya dia bersama-sama dengan orang yang safar. Makanya nggak salah kalau tuh ada nemu aku di rest area kilometer berapa arah ke Cikampek sana lah ya, ada masjid situ. Nah,
yang diimami marbot pengurus masjid kan ada imamnya juga di situ. Itu sholat mukim standar biasa. Mungkin orang-orang bekerja di situ, maksudnya mukim standarnya. Nah, lalu dikasih tulisan di terasnya samping, tempat sholat orang musafir. Nggak salah juga masih itu, betul ya. Karena apa? Karena kalau kalian musafir silahkan bikin gaya kalian tersendiri, maksudnya ini kalian babnya beda gitu. Itu. Tapi kalau misalnya yang musafir ini join sama yang di dalam konteks sholat biasa, ya udah tunai sholat, dia udah itu aja, tunai sholat. Karena pendapat yang paling banyak dipakai dalam mazhab fikih itu terkait masalah qasar ini adalah mubah saja. Karena zahir teks mengatakan falaisa alaikum junah, tak dosa. Nah, narasi tak dosa itu bukan berarti wajib atau bukan berarti afdol. Kemudian yaitu pembahasan tentang safarnya tadi sudah, durasinya sudah, syarat-syaratnya tadi. Cuma ada satu lagi, sedikit lagi, yaitu fasilitas qasar ini atau yang disebut safar ini harus dalam perjalanan yang halal. Dalam perjalanan yang haram enggak diberi hak dia untuk mendapatkan fasilitas rukhsah ini. Ya, entah perjalanan ibadah, entah perjalanan ziarah ke sahabat dia, atau perjalanan menuntut ilmu, ya silahkan. Ustaz, kalau pergi jalan-jalan mubah atau bukan? Mau pergi jalan-jalan, mau ke mana, Mang? Ke Bali gitu. Karena Bali daerah orang Hindu. Bagi muslim perjalanan pergi healing, pergi senang-senang kan? Senang-senang yang halal itu. Ya. Mau ke Bali kek, mau ke Beijing kek, mau ke Thailand kek. Itu perjalanan muslim, dia perjalanan yang pergi tur, wisata. Ya kan? Menikmati uang dia. Halal, silakan. Terus contoh perjalanan yang haram itu seperti apa? Kalau zaman dulu kan ada qati utorik, perompak. Dia kan perjalanan juga, harus jauh juga dia melakukan perjalanan. Tempat yang sepi pula lagi dia nongkrong. Nah itu kalau kayak gitu penjahat itu nggak ada hak fasilitas rukhsah buat dia. Ya. Banyak kan zaman-zaman dulu perompak di tengah laut juga ada, gitu kan? Tuh qati utorik bahasa Arab. Termasuk kalau misalnya perjalanannya itu ya perjalanan yang haram, penyelundup barang haram, ya kan? Bawa barang-barang haram, nah itu nggak ada hak untuk dia untuk menikmati fasilitas rukhsah itu. Rukhsah itu untuk orang yang taat aja. Nah itu ya. Nah ayat berikutnya sebenarnya ada lagi pendapat yang terakhir. Menurut pendapat yang terakhir, ayat ini bukan masalah meringkas rakaat 4 jadi 2 katanya. Ayat ini terhubung dengan ayat berikutnya katanya. Nah, itu pendapat itu ada juga tuh. Ayat ini berhubung dengan ayat berikutnya. Memang ayat berikutnya ayat 103 ayat 2 itu ayat sholat khauf. Sholat khauf itu ayat apabila engkau Muhammad apabila engkau di tengah. Karena wa'nya di situ ataf kata dia. Ada juga argumen ini. Ya, ayat berikutnya itu dikatakan apabila engkau di tengah-tengah umatmu dalam kondisi perang maksudnya, terus mau sholat, maka bagi dua grup. Satu grup pertama sholat bersamamu dan grup itu harus standby dengan senjata. Kalau grup ini sudah sujud, maka grup yang belum ikut sholat harus standby di belakang, nggak ikut ngapa-ngapain. Nah, setelah selesai, wal ta'ti ta'ifatu ukhra yang belum sholat join. Itu apabila sudah sujud, sudah selesai sujud apa berarti?
entah duduk atau berdiri lagi. Jadi ini model sholat yang diringkas kata dia. Karena qasar itu tadi bahasa maknanya tidak lengkap, diringkas. Nah, jadi pendapat yang terakhir itu mengatakan ayat 101 itu satu paket dengan ayat 102. Karena ayat 102 menceritakan detail sholat yang nggak normal, yaitu normalnya pas dalam itu imam diikuti oleh makmum semua. Ini enggak, ada yang ikut sholat, ada yang enggak. Ini terjadi dalam perang di zaman itu. Sekarang nggak ada lagi praktek ini. Saudara-saudara kita di Gaza mereka perang, padahal ini cara sholatnya. Mereka sholat di dalam di bawah tanah, ya berjamaah normal kalau mereka lagi kumpul. Jadi musuhnya di mana? Musuhnya di kantor masing-masing. Mengendalikan drone dari di dalam tank dia, di dalam dada. Pengamalan model perang seperti itu. Karena perang seperti itu gimana? Ya hadap-hadapan. Saling melihat, gitu kan? Saling melihat. Kalau perang sekarang justru dihindari, jangan saling melihat. Beda sekarang perang. Dulu melihat. Kalau mereka bergerak, kita bergerak, katanya kan? Nah, jadi datang waktu sholat. Inilah petunjuknya kepada Nabi Muhammad. Bikin 2 grup, sholat kau dulu sama 1 grup. Yang grup nonton aja, standby. Setelah satu rakaat selesai, baru join 1 rakaat lagi, 2 rakaat. Inilah dia praktek yang 2 rakaat itu. 2 rakaat yang mana? Jadi gantian mereka mengikuti Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad full gerakannya, yang satu selesai, nah baru yang ini ikut sholat. Jadi prakteknya mempraktekkan sholat perang namanya ini, sholat khauf ini. Hanya dalam keadaan berhadapan dengan musuh. Di situ disebut waddal ladzina kafaru law taghfuruna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir ingin sekali kalian lalai dari senjata kalian dan barang-barang kalian, sehingga mereka itu berupaya ingin menyerbu kalian sekaligus. Dan tidak dosa atas kalian jika kalian ada hujan atau kalian sakit. Tidak mengapa, tak usah pegang senjata. Lagi sholat itu. Berikutnya, tetapi harus waspada. Khuzul hizrakum. Innallaha 'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Allah menyiapkan bagi orang kafir itu azab yang menghina. Tapi kalau tak kondisi seperti ini, normal-normal saja, nggak ada ancaman-ancaman apapun, santai, tidak ada lapang keadaan, maka yang berlaku ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah, kalau kalian melakukan salat, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Silakan lakukan salat itu berdiri atau duduk, ala junubikum atau dalam keadaan. Fa idza ma'nantum faqimus shalah. Apabila kalian tenang, tidak ada ancaman, maka sempurnakan salat. Innas salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan atas orang beriman dalam waktu yang ditentukan. Jadi masalah waktu yang ditentukannya ada data hadisnya, sudah lengkap. Nah, ini yang kita amalkan sekarang waktu sholat. Jadi intinya 3 ayat ini, 2 ayat pertama menceritakan rukhsah. Di ayat ke-103 menceritakan boleh juga sholat itu kalau mampunya berdiri saja silakan, kalau duduk saja silakan, atau berbaring saja silakan karena kesulitan untuk bergerak sempurna. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, kalau dia mampu berdiri maka berdiri saja. Nggak ada rukunya, nggak sakit pinggang dia. Tapi berdiri nggak, berdiri ya, maka berdirilah yang bagus. Sholat dia sampai salam berdiri, iya, itulah yang lebih baik daripada di atas kursi. Karena gerakan sholat kita ini standarnya berdiri, ruku, duduknya duduk sholat ya, bukan duduk di kursi, duduk sama sujud. Cuma 4 gerakan sholat kita, berdiri, ruku, sujud, duduk.
tempat doang. Jadi kalau ditanya mana afdolnya, kalau dia mampu berdiri, maka berdiri saja. Nggak ada sujudnya, nggak ada. Udah, itu lebih baik bagi dia daripada dia duduk di kursi. Lanjut, nanti kita tambah sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hukum-hukum terkait sholat itu ada hal yang harus kita pahami. Satu hal yang penting itu dipahami terkait sholat adalah sholat tidak dinyatakan lunas kalau tidak dilakukan. Jadi tidak ada ceritanya kafarah, tidak ada misalnya ganti, tidak ada. Dia hanya bisa dinyatakan lunas tagihan Allah kepada dia karena dia lakukan. Kalau dia tidak lakukan maka dia belum menunaikan. Saking ketatnya sholat ini sehingga seperti ayat tentang sholat khauf tadi ini, itu isyarat kepada kita bahwa dalam kondisi apapun sholat. Masalah caranya Allah kasih toleransi, tapi tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat. Jadi orang jamaah itu bukan meninggalkan sholat karena dia sudah niat dari awal. Dan tidak dinyatakan lunas sholat itu kalau tidak dilakukan. Sehingga kalau ada orang lewat waktunya, entah dia sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya enggak lunas. Tetap harus dilakukannya meskipun sudah keluar waktunya. Mau dia tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, dia tetap harus melakukannya. Itu intinya sholat itu. Jadi nggak ada toleransi untuk dia. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, tiba-tiba berubah mau sholat, gimana dia sholat yang selama ini? Jadi gantinya dia sholatin. Tapi sekian tahun dia ustaz, surat dia makanya jangan tinggalin sholat, kan itu kan. Jadi tidak bisa dibilang kamu sholat dah. Beda dengan orang murtad, beda orang mu'alaf.
Orang malas baru join masuk Islam dia kan. Terus selama ini dia nggak ada tagihan buat dia. Tapi dia sejak lahir Muslim, lahir dari keluarga Muslim, nggak sholat. Terus gimana itu? Ya, kapan bulan lunasnya itu? Ditunaikanlah. Kapan itu tunaikannya Ustaz? Terserah dia. Kalau waktu yang sudah lewat, waktunya kapan saja. Nggak ada batasannya lagi. Dia lewat sholat subuh, bangun udah jam 7. Terus kapan dia wajib menunaikan sholat subuhnya? Sepanjang waktu. Terserah dia, pokoknya wajib. Wajib dia harus sholat. Udah harus nunggu waktu subuh besok? Enggak lah. Tuh, pokoknya sepanjang sampai dia wafat aja. Tapi intinya sholat tidak. Tagihan dulu, invoice masih terbuka. Jatuh temponya sebelum ajal. Tapi siapa yang tahu ajal? Siapa yang tahu ajal? Nggak ada yang tahu. Terus gimana caranya itu? Terserah dia lah. Pokoknya waktunya panjang, masih sehat dia dilakukan. Boleh nggak dilakukan kapan saja? Boleh. Terserah. Ya kan? Ustaz, kalau dulu waktu itu misalnya saya dalam perjalanan, memang saya nggak sholat gitu kan, boleh nggak saya qadha dengan versi sholat perjalanan? Jadi 2 rakaat misalnya nih di cerita. Pertanyaan itu kan wajar saja ada pertanyaan. Maka dijawab oleh, kalau dalam perjalanan boleh dia qadha dengan versi perjalanan. Artinya dia sholat 2 rakaat sebagai qasar. Iya, silakan. Yang penting kau qadha aja. Itu namanya qadha, namanya ya. Apa namanya? Apa itu qadha? Yaitu menunaikan sholat fardu sudah lewat waktunya, sengaja atau tidak sengaja. Namanya melunasi tagihan. Karena tagihan Allah itu belum dinyatakan lunas walaupun tagihan sholat fardu sudah habis waktunya, nggak lunas dia, tetap harus dilakukannya. Wajib dia melakukannya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Anaknya bisa menggantikannya? Tidak ada. Dia melakukannya. Itulah jawaban hukum terkait sholat itu. Jadi kaidah yang paling penting dalam sholat itu, sholat tidak dinyatakan lunas sebelum dilakukan, walaupun sudah habis waktunya. Kalau sudah habis waktunya gimana tuh? Dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesal dia, dan dia sholat untuk sholat yang lewat itu. Itu aja. Nah, waktu-waktu sholat semua sepakat kaum muslimin kecuali satu. Sholat asar ada perbedaan di mazhab Hanafi dan selain mazhab Hanafi. Cuma itu aja perbedaannya terkait masalah awal waktu asarnya. Yang kita amalkan sekarang, kalau dalam waktu sholat kita ini asar sekarang pukul 15.24, itu standar mayoritas kaum muslimin mazhab, itu apabila bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya setelah tergelincir matahari mengarah sore gitu kan. Nah, kalau panjang bayang benda itu sudah sama panjang dengan bendanya, maka masuk sholat asar. Nah, mazhab Hanafi saja yang memiliki pendapat, dia karena data hadis, pemahaman terhadap satu hadis itu, ada hadis di situ panjang hadisnya, dia memahami 2 kali panjang benda baru masuk asar itu. Dan kaum muslimin yang mengamalkan mazhab Hanafi ini banyak di kawasan Afghanistan, Pakistan, di Cina, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di jadwal waktu sholat itu ada pilihan, di setting, di pengaturan, lihat di sana ada misalnya kalau tergantung aplikasinya ya, tergantung aplikasinya. Ada aplikasi saya ini namanya My Prayer. Di situ ada settingan prayer time settings. Di situ ada methods. Bukan di metodenya. Di bawahnya itu ada pilihan asar method. Asar method. Kalau dipilih Hanafi, gitu kan? Kalau dipilih Hanafi, maka waktu asarnya jadi 04.16. Kalau yang standar biasa 13.24. Jadi hampir beda 1 jam.
karena satu bayang-bayang tadi bertambah. Hikmahnya apa? Ya hikmahnya intinya kalau ada orang sholat waktu sholat jam 3, dia baru sholat jam 4, ya masih di awal waktu lah. Iya kan? Kalau kita versi mazhab Hanafi, supaya jangan diribet-ribetkan urusan beragama. Banyak keringanan hidup kita di dalam Islam. Nah, itu aja materi kita malam ini. Ada mau ditanyakan lagi? Ada. Bolehkah kita menjamak dan mengkosor sholat asar dengan sholat Jumat? Pertanyaannya, bolehkah kita menjamak? Ini pertanyaan itu bagus itu. Itu memang ada bahasanya dulu. Kosor bang. Sholat asar dengan bukan dijamak kali? Ya dijamak ya. Ya. Pertanyaannya satu, sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang safar. Ya, itu pertanyaan itu nggak wajib. Artinya dia nggak ikut sholat Jumat pun nggak dosa. Ya, kalau dia ikut Jumatan batal hak dia untuk qasar. Itu aja. Ya, jadi kalau dia mau jamak sempurna. Ya kan? Dia sholat zuhur 2 rakaat tadi kan, makmum dia. Karena sholat Jumat tunai dia. Lalu dia jamak ceritanya kan, jamak dengan waktu asar. Jamak apa dia? Jamak takdim berarti kan, tapi kosor enggak? Kosor. Karena sebenarnya dia enggak wajib gitu kan. Nah, kalau dia pakai juga betul-betul ini kau safar atau gimana? Tapi itu salah Jumat. Tapi mau fasilitas kosor gitu kan. Maka di buku fikih mazhab Syafi'i yang aku bahas ini jawabannya mazhab Syafi'i ya, tidak berhak dia untuk kosor kalau dia ikut sholat Jumat. Karena sholat Jumat bagi dia tidak wajib. Itu pertanyaan dia. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa? Jadi pertanyaan, kalau kita dalam perjalanan, lalu dalam perjalanan istirahat kita ada orang sholat mukim. Pertanyaannya, kalau saya ikut berjamaah itu kan saya dapat pahala berjamaah. Kalau saya sendirian tentu kurang pahalanya. Mana yang lebih bagus? Intinya kalau berjamaah ke mukim maka hukum mukim. Ya kan gitu. Kan hukum mukim. Jadi bermakmum kepada yang mukim. Yang enggak boleh itu kan mukim bermakmum kepada yang musafir. Terbaliknya. Nah, tapi kalau dia juga rombongan berdua berjamaah pula dia, apa masalah? Boleh berjamaah ya. Apa yang dirugikannya? Dapat fasilitas ringkas, hemat, plus pahala jamaah, gitu. Makanya bagusnya kata Rasul mencela perjalanan sendirian. Minimal kalau jalan itu bertiga, ngajak aja. Dan Nabi mencela perjalanan 2 orang, 1 dan 2 tercela katanya, 3 orang baru katanya. Afdal itu dibuka di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang adab-adab perjalanan. Salah satunya dicela di situ, perjalanan sendirian. Gitu ya? Iya. Ya. Anggaplah misalnya zuhur gitu 4 rakaat, kemudian dia akan dalam perjalanan dia asarnya ambil kosong boleh. Dalam perjalanan bukan sholat Jumat. Bukan sholat Jumat. Jadi ceritanya kasusnya begini, dia perjalanan, lalu di sholat itu dia join sama mukim, 4 rakaat mereka zuhur ya. Habis itu yang ditanya sholat asarnya, dia jamak. Iya, artinya di jamaknya di situ kan belum waktu asar. Nah, di jamaknya di situ dan dia jamak niatnya kosor, boleh lah, bukan sholat Jumat kan? Iya. Harus jamak, harus sama-sama jamak. Enggak. Maksudnya dia sendirian pun misalnya, aku mau sholat zuhurnya 4 rakaat lengkap, tapi asarnya nanti 2 rakaat karena bisnya udah mau berangkat, boleh aja.
nggak harus kalau zuhurnya kosor asarnya harus kosor, nggak ada aturan. Karena itu fasilitas keringanan. Ya, selesai kita, tinggal qamar. Baik, kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.